Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu dalam Oktav Paskah, 10 April 2021, bersama Pastor Anton Mikael yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 10 April dalam Oktav Paskah. Selamat Paskah untuk Anda semua. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu dalam penyertaan-Mu untuk kami semua sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami. Semoga sabda-Mu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedekilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda merasa dicueki, tidak dipercayai? Orang-orang yang biasanya dekat dengan Anda, memperhatikan Anda, tiba-tiba berubah tidak memperhatikan Anda. Orang yang bersama-sama dengan Anda ketika Anda menyampaikan sesuatu, tiba-tiba tidak mempercayai Anda. Apa yang Anda rasakan? Pasti mungkin merasa sedikit kecewa dan sebagainya. Mungkin itulah yang dialami oleh Maria Magdalena dan juga 2 murid Emmaus yang sama-sama mendapatkan penampakan Tuhan, melihat Tuhan yang telah bangkit. Kemudian mereka pulang kepada saudara-saudaranya, teman-teman atau orang-orang yang selalu bersama-sama mereka, menceritakan bahwa Yesus telah bangkit. Namun orang-orang yang diceritakan itu tidak percaya, mencueki apa yang dikisahkan oleh Maria Magdalena dan teman-teman 2 murid Emmaus itu. Pasti mereka sangat kecewa. Dan itulah yang ditegur oleh Yesus ketika menampakkan diri kepada mereka. Ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka yang paling pertama ditegur oleh Yesus. Namun menarik bahwa Yesus kemudian melanjutkan perutusan kepada para murid untuk pergi mewartakan Injil ke segala makhluk. Orang-orang yang tadinya tidak percaya diberikan perutusan untuk pergi mewartakan Injil ke segala makhluk. Nah, inilah yang mungkin bisa menjadi inspirasi sabda Allah hari ini, yaitu pergi mewartakan Injil. Tugas utama kita sebagai murid adalah pergi mewartakan Injil. Yesus tahu dalam kisah Injil hari ini juga tantangan yang akan kita hadapi dalam pewartaan Injil, yaitu dicuekin dan mungkin tidak dipercayai. Dicuekin karena apa yang kita wartakan bagi orang lain tidak benar, tidak dipercayai. Mungkin apa yang kita tampilkan bagi orang lain itu hanya alasan-alasan saja, usaha-usaha mencari muka atau usaha-usaha yang tidak mendasar. Tantangan-tantangan itu pasti kita jumpai. Namun saudara-saudara yang terkasih, Yesus dengan tegas memberikan perutusan, "Pergilah, wartakanlah Injil kepada segala makhluk."
tentang ketidakpercayaan, kedegilan hati orang-orang yang tidak mau mengikuti kita, tidak mau mempercayai kita, itu adalah urusan Tuhan. Tugas utama kita yaitu mewartakan Injil. Maka saudara-saudara yang terkasih, sekarang inilah yang menjadi kesempatan kita Paskah yang kita rayakan sesudah kemarin kebangkitan Tuhan. Itulah yang harus kita wartakan kepada segala orang, menunjukkan bahwa Yesus yang telah bangkit itu dihidupi kita masing-masing, yang kemudian kita wartakan dalam segala tindakan kita, dalam segala perbuatan kita, dalam segala hal yang kita tampilkan dalam hidup ini, supaya orang-orang yang melihat itu menjadi percaya. Tugas kita pergi mewartakan Injil. Semoga saya dan Anda meskipun akan ada tantangan, tetapi tetap dibantu untuk mewartakan Injil. Jangan putus asa pada ketidakpercayaan atau sikap dicuekin orang lain, tetapi tetaplah bertahan dalam pewartaan Injil. Semoga kita dibantu oleh Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injil-Mu hari ini mengajar kami untuk pergi mewartakan Injil. Kami menyadari bahwa mungkin akan mendapat banyak tantangan, namun kami percaya juga bahwa Tuhan tetap akan menolong kami. Bantulah kami ya Tuhan. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.